Oke, kita mulai aja karena udah 9.05 ya. Kita mulai diskusi kita kali ini terkait dengan eh, integral. Ya, agak susah dipencet ya. Kita mulai dari nomor 7. Nomor 7 ini tuh pembahasan utamanya yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan teorema dasar kalkulus. Dan di teorema dasar kalkulus ini tuh Di teorema dasar kalkulus ini tuh diperkenalkan sebuah teknik untuk integral PDK. Nah, teorema dasar kalkulus ini tuh memberikan sebuah eh, pembahasan mengenai integral ini tuh seperti apa ketika dihadapkan dengan yang namanya turunan. Nah, si TDK satu ini tuh dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal sebagai teorema dasar kalkulus satu. Di teorema dasar kalkulus satu itu menyatakan bahwa ketika kita punya suatu fungsi yang bentuknya integral, jadi ada suatu integral, terus nol sampai suatu variabel x lah, misalkan di sana, maka eh, ini integralnya untuk fungsi fx yang kontinu. Oh, nanti ketukar. dt, kita pakai t, jadi ft fungsinya. Ft, ini dt. Nah, ketika kita punya suatu fungsi eh, berupa fungsi integral yang seperti ini, terus kita turunkan terhadap t, maka terhadap x, maaf, terhadap x, maka kita akan memperoleh fungsi asalnya, yaitu fx, kayak gitu. Ini tuh pembahasan yang paling awal mengenai apa yang dikenal sebagai integral. Ya, itu tuh cerita yang sebelumnya bahwa kita punya sebuah fungsi, kemudian kita turunkan. Tapi gimana kalau misalkan kita punya turunannya, fungsi yang sebelumnya seperti apa? Nah, makanya si integral ini tuh harus memenuhi proses yang seperti ini, yang dikenal sebagai teorema dasar kalkulus satu. Bahwa ketika kita punya integral yang bentuknya seperti ini, kemudian diturunkan terhadap X, maka kita akan mempunyai fungsi yang asalnya, yang telah kita turunkan gitu. Jadi untuk proses integral seperti ini. Nah, dari sini ini kan masih sederhana itu masih dalam bentuk basicnya, basic teori dasarnya. Nah, diperumumlah oleh sebuah teorema yang lain bahwa ketika kita menurunkan sebuah fungsi integral, tapi batasnya itu nol sampai sembarang fungsi x. Ya, misalkan saya sebut sebagai ux lah, sembarang fungsi x. Misalkan ux ini tuh boleh aja nggak hanya x, tapi x plus satu, x plus 2, gitu, atau x kuadrat gitu. Misalkan, atau satu per x, dan lain-lain. Jadi suatu fungsi lah, si batasnya bukan hanya x, terus integralnya itu terhadap fungsi t dt, maka ketika kita turunkan si fungsi integral ini, kita bakalan punya sebuah fungsi yang kita substitusikan aja si fungsi ux-nya, terus dikalikan dengan turunan si fungsi ux-nya. Kayak gini. Nah, ini diperoleh dari konsep aturan rantai. Ini dari aturan rantai. Kayak gitu. Jadi aturan rantai itu menyatakan yang seperti ini. Yang kayak gimana? Misalkan ada suatu fungsi yang aturan rantai ya, kalau misalkan teman-teman ingat, f x ini tuh adalah u, terus di dalamnya itu adalah ada fungsi lagi. Terus kalau misalkan kita mau nyari turunannya, berarti kita turunkan dulu si u-nya, ini masih kayak gitu kan. Terus dikalikan dengan ya turunan dalamnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita balik, eh, yang kita punya adalah ini, ya ini ke sini. Jadi kita bakal memperoleh yang seperti ini. Nah, kenapa yang ini f aksen yang ini enggak ya? Kan kita udah integral kan gitu di sini. Kayak gitu ada proses integral, jadi si f aksen x itu bakalan jadi f yang sudah diintegralkan. Kayak gitu. Ini yang diperolehnya itu dari sini.
Kemudian kita coba terapkan ke nomor yang 7 berdasarkan teorema dasar kalkulus satu ini. Nah, kalau yang A kan di sini batasnya masih X. Jadi kalau misalkan mau menentukan turunannya untuk yang A ya, berarti D eh, terhadap X, karena di sini turunan terhadap variabel X untuk integral dari 1 sampai X, terus ini T kuadrat dibagi dengan T kuadrat ditambah 2 dt, kayak gini. Nah, berdasarkan TDK 1, ya ini tuh adalah pakai yang ini ya. Jadi suatu fungsinya gitu, karena kita bisa mendefinisikan bahwa oh ini adalah suatu fungsi ft-nya gitu. Ini tuh ft. Nah, kalau misalkan ini ft, ya kita balik lagi ke yang asal ini, tapi di sini nol ya. Apa namanya? Batasnya itu adalah nol. Ya, sebetulnya si nol ini tuh harusnya bukan nol ya. A ini tuh suatu nilai. Jadi bebas gak hanya nol tapi suatu nilai sembarang yaitu A. Nanti dicek lagi ya di buku kalkulus. Kalau yang saya ingat itu A di sini. Jadi sembarang nilai boleh nol, satu, 2, dan seterusnya. Dan di atasnya itu adalah suatu fungsi. Nah, kalau udah kayak gini, ya ini adalah suatu nilai. Berarti nanti di sini itu adalah fx-nya. Ya udah, berarti kita tinggal ganti aja si T menjadi X. Jadi di sini X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah 2. Kayak gitu. Dan itu penyelesaiannya untuk nomor A. Jadi tinggal kita ganti si X-nya, si T-nya jadi X sesuai dengan teorema dasar kalkulus yang telah dibahas. Gimana kalau misalkan kita pakai yang bentuk umum, misalkan ya, si X ini tuh enggak X doang. Contohnya adalah yang D nih, yang D ini. Tapi yang D terlalu kompleks ya. Ya udahlah, yang B dulu lah kita coba kerjakan. Nah, gimana kalau yang B? Yang B juga sebetulnya masih X ya di sana, tapi kita coba terapkan, misalkan itu tuh adalah suatu fungsi U lah, yang B ya. Kita coba kerjakan yang B. Nah, karena ini tuh kayak kebalik ya, yang B ini ya sebetulnya kita bisa eh, menukarnya gitu jadi fungsi negatif. Kalau teman-teman masih ingat si integral ini eh, gimana ya di sini aja. Integral dari A, B, F, X, dx. Nah, berdasarkan sifat integral tuh kita bisa menukar batasnya gitu. Ini B sampai A gitu. Tapi di sini jadi negatif fx dx. Nah, kita bisa pakai ini aja kalau misalkan tetap mau menggunakan teorema dasar kalkulus yang seperti ini. Kalau misalkan nggak ditukar sih, nanti ada kekeliruan di tanda negatifnya kayak gitu. Jadi yang B ini tuh ya kita coba tukar aja. Jadi nanti kita menghitungnya itu adalah turunan d dx dari integral ini negatifnya ya, karena kita mau tukar 4 dengan x-nya, terus ini akar dari t pangkat 6 tambah 2 dt. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, ya kita bisa eh, misalkan mau menyelesaikan pakai yang fungsi u ya. Misalkan kita nggak tahu lah ini tuh bukan x gitu. Jadi kita misalkan aja u-nya itu adalah x kayak gitu. Si fungsi u-nya itu adalah x. Berarti kalau misalkan kita mau mengintegralkan yang bentuknya kayak gini, itu penyelesaiannya adalah f yang disubstitusikan si u gitu. Atau kalau mau ditulis gimana ya? Dan ini adalah ft-nya ya, kayak gitu. Kalau misalkan mau ditulis ya jadi gini aja. Negatifnya saya keluarkan d dx. Kalau mau ditulis rapi, ininya 4, ininya jadi ux gitu. Terus di sininya ft, ininya dt. Nah, kayak gitu. Berarti nanti ini tuh hasilnya adalah negatif dari ya f yang disubstitusikan suatu fungsi ux dikalikan dengan turunannya. Itu aksen x. Nah, kayak gitu. Oh ya udah ini kita turunkan aja dulu. Turunannya adalah 1 kan. Jadi ini akan sama dengan minus f ux-nya itu kan x ya. Jadi fx turunannya itu adalah 1. Jadi ini negatif dari ya tinggal substitusikan aja si ft-nya itu dengan x. Jadi hasilnya adalah akar dari 6 kuadrat
6 kuadrat lagi. T pangkat 6 ditambah 2. T pangkat 6 ditambah 2. Susah kali ini otak dengan ini hasilnya. Gitu. Kalau misalkan pakai U ya, mungkin nanti ketemunya nggak hanya X doang tuh. Misalkan suatu fungsi yang kita coba di nomor D ini. Kita lanjut ke nomor D. Kalau kita ketemu dengan nomor D yang seperti ini, sebetulnya ini tuh nomor D ini tuh menyatakan gabungan antara teorema dasar kalkulus 1 dengan kalkulus 2 gitu. Karena nanti si batasnya ini tuh kita substitusikan ke fungsinya. Jadi kalau tadi itu tulis lagi lah. D dx dari integral atau langsung aja ya. Ya langsung aja misalkan ini batasnya ux, ini batasnya vx gitu. Ini gabungan ya. Terus di sininya adalah ft, terus ini dt. Nah, ini tuh hasilnya adalah f dari batas atasnya dulu. Nanti di kalkulus 2 teorema dasar kalkulus 2 menjelaskan tentang ini. Vx kayak gini, terus dikalikan dengan turunan V-nya. Nah, terus dikurangi dengan F yang disubstitusikan si U-nya. Terus dikali dengan turunannya. Nah, kayak gini. Itu tuh kelanjutannya. Kelanjutan dari si teori aturan rantai. Ini karena si A-nya itu dimodifikasi jadi ada batasnya suatu fungsi gitu. Jadi kita mempergunakan yang seperti ini. Atau misalkan saya nggak mau pakai langsung kayak gini, ya oke kita pakai yang sebelumnya. Tapi nanti penyelesaian yang D ini tuh kita pecah aja gitu. Pecahnya itu bagaimana? Ya integral dari UX kayak adeh UX ininya VX FT DT yang seperti ini awalnya kita pecah aja jadi UX di sininya suatu nilai A FT DT kayak gini terus ditambah integral dari A sampai Vx kayak gini. Ini tuh kan salah satu sifat dari integral itu. Kalau misalkan kita pisah batasnya ya dengan menggunakan penjumlahan kita bisa sembarang memilih nilai yang mau kita pisahkan. Terus gimana ya? Ini pakai TDK 1, ini pakai TDK 2. Ya terserah sih mau pakai yang mana juga. Eh, TDK 2. Pakai TDK ya satu yang sudah dijelaskan. Jadi kita coba pakai TDK 1 aja ya. Kita pakai TDK 1 karena yang baru dipelajari itu yang itu. Jadi untuk menyelesaikan yang D, eh, saya tulisnya jadi gini aja. Dx, apa yang mau kita turunkan itu adalah integral X. Misalkan ditulis di sininya berapa ya? Hmm, karena ini theta ya, nol aja. Yang mudah. X sampai nol, ini dari cos theta kuadrat D theta. Terus ditambah dengan 0 sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta. Nah, kayak gini. Aduh, kurang besar ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tinggal diselesaikan. Kan kita masih ingat ya, kalau misalkan turunan itu kita bisa menurunkan masing-masing sukunya. Jadi kita turunkan yang ini, terus nanti kita turunkan yang ini gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya kita bakal memperoleh dx untuk ya kita tukar dulu ditukar aja langsung jadi minus batasnya 0 sampai x ininya saya sebut sebagai f theta aja lah ya f theta d theta saya tulis di sininya apa ya di sini aja lah diketahui f tetanya itu adalah cos theta kuadrat nah, misalkan kayak gitu. Setelah ini ya tinggal ditambah dengan 0 sampai 2x satu dari f theta d theta. Iya benar ini tuh kurung. Nah ini d dx lagi. Nah kayak gitu. Jadi diturunkan masing-masing. Ya setelah ini kita
pakai yang sebelumnya yang TDK 1 bahwa kalau kita punya batasnya X ya kita dapat itu turunannya adalah min f X aja gitu. Ya tinggal substitusikan aja gitu si tetanya itu oleh si batas fungsinya yaitu X di sini karena turunannya 1. Kemudian ditambah dengan, nah kalau yang ini berarti kita harus mendefinisikan dulu si U. U-nya itu misalkan 2x+1 nih. Berarti turunannya apa? Turunannya adalah 2. Oh, kalau gitu ini adalah F dari U terus dikali dengan turunannya. Gitu. Berdasarkan teori yang sebelumnya. Jadi ini min F X-nya. Jadi ini cos. Gak usah ditulis lagi F-nya. Jadi minus cos dari X kuadrat. Terus ditambah dengan FU. U-nya itu 2x+1 ya. Kita coba tuliskan dulu lah. Biar paham. Kayak gini dikali dengan turunannya yaitu 2. Jadi nanti ini akan sama dengan min cos X kuadrat ditambah 2. Saya tulis di depan. Cos dari tetanya diganti dengan 2x+1. Tapi dikuadratkan. Nah kayak gitu. Dan ini hasilnya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Itu penggunaan PDK 1. Gak ada ya? Gak kedengeran, maaf. Nah, sekarang oke. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9. Di nomor 9 juga sama sebetulnya. Ini mau menentukan, tentukan fungsi kontinu F jika ada yang memenuhi. Ini juga nomor 9 itu pakai TDK 1 aja. Kalau misalkan turunannya yang ini ya, kita turunkan yang ini, hasilnya berapa gitu nanti itu adalah fx-nya, kemudian nanti kita coba balikan lagi, diintegralkan. Kalau misalkan hasilnya sama ya berarti si f-nya continue gitu. Jadi yang itu kita coba pakai TDK 1 dengan cara menurunkan. Kan kalau TDK 1 diturunkan yang sebelah kiri ini bakalan jadi fx doang gitu. Jadi tinggal ganti aja si x yang di sini batasnya ke si T karena X doang itu. Kalau misalkan 2X kan fungsi ya. Jadi nanti nggak hanya fx tapi dikali turunan si fungsinya. Jadi ini fx doang, ini akan sama dengan ya kita turunkan ini semua gitu. Diturunkan jadi 2X min 5. Kayak gitu aja. Berarti ini berdasarkan TDK 1 ya. Ini ditulisnya kayak gini. ddx gitu. Terus ini juga ditulis dx kayak gitu. Atau kita turunkanlah kedua ruasnya. Jadi dapat fungsinya seperti ini. Kalau dilihat dari sini kan fungsi yang seperti ini itu tuh adalah fungsi kontinu gitu karena kan nggak ada eh, syarat-syarat tertentu gitu. Si fungsi ini terputus di mana dan kawan-kawannya. Bahkan kalau dilihat ini bisa memenuhi bahwa si fungsi dengan nilai tertentu itu akan sama dengan limit dari suatu nilai tertentu gitu. Jadi istilahnya itu nggak terputus lah. Jadi fungsinya itu kontinu. Tapi ya oke kita coba aja diintegralkan dari 1 sampai X untuk fungsi yang 2 min 5. 2X min 5. Kayak gini. Agar tidak keliru ya, kita ganti aja si X ini supaya nggak keliru dengan yang ini diubah jadi T. Nah, kayak gitu. Terus kita integralkan. Nah, untuk mengintegralkan ini ya kita integralkan aja sih sebetulnya yang bagian ini dengan konsep anti turunan yang telah dipelajari. Jadi kita punya 2 dibagi pangkatnya itu kan 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 terus T pangkat 1 ditambah 1 dikurangi dengan 5T gitu kan. Terus nanti tinggal substitusi batas. Nah kayak gini. Tinggal disubstitusikan batas 1 sampai X-nya. Ya ini bakalan jadi 2/2 kan. Ini bakalan jadi 1. Ininya jadi T kuadrat min 5T kayak gini kan ini X1 ya tinggal substitusikan dapatnya X kuadrat dikurangi 5X. Nah terus dikurangi dengan ya si satunya kita substitusi 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ya 5 ya ini jadi dapatnya X kuadrat dikurangi 5X
Yang ini jadi -4, jadi +4. Jadi sesuai ya dengan yang ada di sini. Maka betul bahwa fungsinya itu continue untuk nomor 9. Kita lanjut ke teorema dasar kalkulus 2. Harusnya ini dulu ya yang dibahas. Jadi yang tadi itu sebetulnya kita menggunakan teorema dasar kalkulus 2 gitu. Yang ini yang mensubstitusikan nilai batasnya gitu. Batas atas dengan batas bawah. Mensubstitusikan nilai batasnya, batas atasnya si X, batas bawahnya si 1. Jadi kalau si TDK 2 itu ini buat 3 ya saya, iya benar. Atau saya coba tulis di sini. Jadi kalau misalkan kita punya integral dari suatu batas A sampai B, kemudian dari f x dx, nah TDK 2 itu menjelaskan bahwa ada sebuah fungsi yang telah diintegralkan, kemudian disubstitusikan batas atas dikurangi dengan sebuah fungsinya yang sudah diintegralkan, substitusi batas bawah. Kayak gitu. Ini representasinya. Jadi dikurangi. Batas atas dikurangi batas bawah. Itu teorema dasar kalkulus 2. Lebih lengkapnya dilihat di buku kalkulus ya. Takutnya saya salah juga. Lupa-lupa. Nah, di sini kita terapkan gitu. Jadi kita integralkan, setelah diintegralkan ya tinggal substitusi batas atas sama batas bawahnya gitu berdasarkan teorema dasar kalkulus 2. Nah, masih pulpen main. Kita coba yang nomor satu dulu. Jadi ada integral 0 sampai 1, terus ininya 1 min x² dx. Ya, kita integralkan aja dulu gitu. Si batasnya kita abaikan karena nanti kita menggunakan teorema dasar kalkulus 2 aja. Jadi setelah diintegralkan tinggal kita substitusikan nilai batasnya. Kalau diintegralkan ya integralkan masing-masing menggunakan nanti turunan yang sebelumnya telah dipelajari. Satu itu bakalan jadi x gitu. Terus yang x², kalau misalkan langsung ya, atau ya udah saya tulis dulu, ininya 2 pangkatnya ditambah 1 karena di sini itu n+1, terus si x-nya juga ditambah 1 kayak gitu. Terus ininya 0 sampai 1, jadi nanti dapatnya x ininya sepertiga x pangkat 3, batasnya 0 sampai 1, ya tinggal substitusi aja. Jadi 1 dulu kita substitusikan, 1 dikurangi sepertiga kali 1 pangkat 3 kayak gini. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya, 0 dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3 kayak gitu. Jadi hasilnya 1 dikurangi sepertiga aja karena yang ini 0. Berapa berarti? 2/3 ya. Nah, kayak gitu. Itu hasilnya. Ini untuk nomor A gitu. Jadi setelah diintegralkan ya kita tinggal substitusikan batas-batasnya aja. Bagaimana kalau misalkan yang nomor C? Tuh. Ya nomor C juga sebetulnya sama. Kita tinggal integralkan masing-masing aja dulu, terus nanti tinggal substitusi batasnya. Nah untuk yang C, kalau teman-teman masih ingat terkait dengan konsep bilangan eksponensial atau fungsi eksponen, kalau misalkan ada pembagian itu kan pangkatnya dikurang ya. Jadi saya langsung nih, dan proses yang kayak gini tuh ini dibagi dengan yang bawah gitu. Terus ini juga harus dibagi dengan yang bawah. Ini tuh istilahnya kalau di tingkat SMA tuh menyamakan penyebut, dan menyamakan penyebutnya itu ditulis eh, bareng. Maksud ditulis bareng tuh kayak gini misalkan ada 2/3 terus ditambah dengan 4/3. Nah kan ini sama ya penyebutnya, jadi bisa ditulis kayak gini, 3 ini 2 ditambah 4. Nah bisa ditulis kayak gini. Nah, ini juga sama. Makanya si duanya harus dibagi 3, si empatnya juga harus dibagi 3. Ini juga konsepnya sama. Jadi X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3/2, saya tuliskan dengan konsep eksponensial atau bilangan pangkat, yaitu pangkatnya dikurangi. Jadi X pangkat 5 dikurangi 3/2. Nah, jadi yang saya lakukan itu seperti ini. Karena kita hanya punya teori dasar kalkulus saja gitu. Belum mencapai teknik integrasi yang lebih advance untuk menyelesaikan soal yang C ini gitu. Jadi ya udah kita integralkan satu-satu aja dengan cara ya jangan ada pembagian gitu. Karena kalau ada pembagian kita nggak bisa mengintegralkan masing-masing ketika ada operasi pembagian atau perkalian. Makanya kita lakukan penyederhanaan dari suatu fungsi yang ada di nomor C. Terus ini dikurangi dengan, nah kalau pangkatnya di bawah kan jadi, atau bagian penyebut, terus mau jadi pembilang, itu pangkatnya jadi negatif. Makanya saya tuliskan jadi 2
X pangkat minus 3 per 2 gitu. Ininya dx kayak gitu. Nah, setelah ini ya tinggal disederhanain aja. Jadi ini tuh sebetulnya bentuknya 5 dikurangi 3 per 2. Nah, ini harus disamakan penyebutnya. Berarti kan si 5 itu saya bisa tulis sebagai 10 per 2 gitu. Dikurangi dengan 3 per 2. Hasilnya adalah 7 per 2. Berarti yang ini tuh X pangkat 7 per 2 dikurangi dengan 2X pangkat min 3 per 2 dx. Nah, ini tinggal diintegralkan aja. Si X pangkat 7 per 2-nya saya integralkan. Berarti kan dapatnya 1 per pangkatnya itu 7 per 2 ditambah 1. Ini juga sama 7 per 2 ditambah 1. Dikurangi dengan 2 per min 3 per 2, yaitu pangkatnya ditambah 1. Si X-nya juga sama min 3 per 2 ditambah 1. Kayak gitu. Terus nanti tinggal disubstitusikan batasnya, yaitu 1 sampai 2. Ya, tinggal disederhanakan, 1 itu 2 per 2, berarti kan 9 per 2 ya. Ya, tulis aja lah dulu. 9 per 2. Kayak gini, berarti ini juga sama, 9 per 2 dikurangi dengan, eh, karena ada negatif juga ya di sini. Tapi kita jumlahin dulu, min 3 per 2 ditambah 1, berarti minus setengah. Jadi minus dengan minus jadi plus, plus 2 per setengah, kayak gitu. Ininya X pangkat min setengah, 1 sampai 2. Ya, disederhanakan lagi, didapatnya 2 per 9, si 2-nya ke atas, X pangkat 9 per 2, terus ditambah dengan ini juga sama, jadi 4, X pangkat min setengah, batasnya 1 sampai 2. Nah, ini tinggal disubstitusi aja, jadinya 2 per 9, ininya 2, pangkat 9 per 2, tambah 4, ininya 2 dulu, ini pangkat min setengah. Nah, ini kan baru batas atas ya, kasih kurung untuk membedakan, terus dikurangi dengan batas bawahnya. 2 per 9, ininya 1, kuadrat ditambah 4, ini 1, pangkat min setengah. Kayak gitu. Nah, ini tinggal diselesaikan aja ya, hitungnya. Begitu. Sebelum lanjut ke nomor D, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 10? Belum ada. Siap. Kita lanjut ke nomor D. Di nomor D juga sama sebetulnya, tujuan kita mau mengintegralkan dulu, kemudian nanti tinggal substitusi nilai batasnya. Nah, di sini harus benar-benar diingat nih, si secant kuadrat X ini tuh turunannya apa. Mhm. Secant kuadrat ini turunannya apa. Secant kuadrat ini tuh integralnya apa gitu. Ada yang masih ingat gak integral dari secant? Tidak ada ya. Jadi turunan dari eh integral dari secant kuadrat itu adalah tangen, kalau teman-teman masih ingat. Atau turunan dari tangen itu secant kuadrat. Kalau teman-teman buka di bukunya Purcell di bagian belakangnya, paling belakang, saya lupa apakah itu tuh buku Purcell jilid yang pertama atau jilid yang kedua. Jilid yang kedua tuh maksudnya kalkulus 2 ya. Atau di sini tuh dikenal sebagai matematika 2A. Kalau nggak salah di jilid yang pertama sih, di 41, itu menyatakan bahwa si turunan dari tangan itu sekant kuadrat. Turunan tangan itu sekant kuadrat. Jadi integralnya ya tangan, gitu. Integral dari sekant kuadrat X ini tuh adalah tangan. Mana sih tulisannya? Jadi turunan dari tan X itu adalah sekant kuadrat X ini. Jadi kalau mau integralnya, integral dari sekant apa ya tangan. Kayak gitu. Itu ada di buku kalkulus Purcell yang edisi 9 jilid yang pertama mungkin, atau jilid yang kedua, dicek aja ya. Nah, ini ya pengerjaannya sama kayak yang tadi gitu, kita tinggal integralkan aja masing-masing gitu. Ini integral 0 sampai pi per 4, ininya sekant kuadrat X, ini diintegralkan satu-satu, saya tulisnya lebih lengkap. Ini 1 kali dx ya, dx doang. Terus kita integralkan sekant kuadrat ya, integralnya itu tangen gitu, tan X. Kalau yang satu ya integralnya adalah X. Jadi nanti ini kita evaluasi
atau substitusikan nilai batasnya di 0 sampai pi per 4 gitu. Ya tinggal substitusi aja untuk tan pi per 4 gitu. Terus ditambah ini pi per 4 juga dikurangi dengan tan 0 ditambah, ya harus pakai kurung, 0. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Tan pi per 4 itu berapa ya? Tan 90. Infinite ya. Tan itu kan sin per cos ya. Benar ya sih? Saya lupa. Sin 9 pi per 4 ya salah, bukan 90. 45 ini. Ya ini tinggal dihitung ya. Ya udah saya coba ya. Tan pi per 4 itu ya kalau misalkan lupa ya, saya juga sebetulnya lupa lagi. Jadinya sin pi per 4 per cos pi per 4 ya. Kayak gini. Oh iya jadi satu karena sin pi per 4 itu setengah akar 2, yang ini juga setengah akar 2. Nah, jadi ini tuh satu gitu hasilnya. Ini satu ditambah pi per 4 itu dikurangi dengan tan 0. Tan 0 berarti sin 0 dengan cos 0 ya. Ya, sin 0 itu 0, cos 0 itu satu. Ya jadi 0 ya. Jadi ini 0. Jadi hasilnya ya ini gitu. Satu ditambah pi per 4. Atau kalau mau disederhanain ya jadi 4 plus pi per 4. Kayak gitu. Kalau dibentuk jadi bagus itu. Tapi yang ini juga udah oke sih. Satu ditambah pi per 4 itu udah oke. Itu bisa ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada yang lanjut ke nomor 11. Nah, di nomor 11 ini eh, baru diperkenalkan yang dikenal sebagai teknik integrasi. Selain kita menggunakan nanti turunan, kemudian TDK 1 dan TDK 2, ada yang dikenal sebagai metode substitusi untuk menentukan sebuah nilai dari integral. Jadi untuk menentukan nilai integral dari ini berapa, itu bisa menggunakan metode substitusi. Nah, si metode substitusi ini tuh eh, intinya, kalau saya sendiri ya, saya tuh punya pandangan khusus terhadap metode substitusi ini, yaitu memilih suatu variabel X yang memiliki orde paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Intinya di sana. Saya tuh biasanya ya mikirnya di sana. Tapi kalau fungsinya itu polinomial. Kalau fungsinya trigonometri juga sebetulnya sama. Karena biasanya ada pangkatnya tersendiri yang memang apa namanya secara khusus bisa diselesaikan oleh si metode substitusi. Tapi kadang nggak semua yang fungsi berpangkat itu bisa diselesaikan oleh metode substitusi. Terus nanti juga kalau misalkan bertemu dengan fungsi yang lain ini, gitu, yang lebih kompleks nanti, itu bakalan berbeda lagi penerapan dari metode substitusinya. Nah, kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 11B. Nah, untuk metode substitusi dalam menyelesaikan nomor 11B ini, B aja lah, B, kayak ini, kita memisalkan sebuah fungsi yang memiliki orde paling tinggi dibandingkan dengan fungsi yang lainnya. Nah, di sini kan ada proses pembagian. Ya, berarti kan ada dua buah fungsi gitu. Kalau misalkan kita membahas tentang yang namanya fungsi rasional. Ada yang disebut sebagai U, ada yang disebut sebagai V. Gitu. Ada dua buah fungsi. Ya, saya pilih yang pangkatnya lebih tinggi. Yang pangkatnya lebih tinggi itu yang mana? Yang bawah. Nah, yang bawah itu lebih tinggi pangkatnya dibandingkan dengan yang atas. Tapi yang ini tuh ada pangkatnya juga. Jadi saya nggak memilih semuanya, ya. Nggak memilih semuanya itu nggak X kuadrat ditambah X terus dipangkatkan 4 untuk pemilihan substitusinya. Saya memilih hanya bagian dalamnya, yaitu X kuadrat ditambah X. Kenapa saya memilih kayak gini? Karena nanti ada tujuan tertentu di metode substitusi ini. Nah, metode substitusi ini itu mau mengubah yang awalnya semua yang ada di fungsi ini itu adalah mengacu terhadap variabel X. Saya mau ubah menjadi variabel U saja agar bisa menyelesaikan dengan lebih sederhana. Kayak gini.
Oh, kalau gitu yang ini bakalan jadi U. Oke, berarti si DX-nya juga harus kita ganti gitu menjadi variabel U. Jangan DX kalau mau DU. Makanya kita coba turunkan aja si U jadi DU DX kan. Kalau kita turunkan atau nyari turunannya, dan ini dapat 2x+1. Nah, si 2x+1 kita punya harapan bisa dibagi dengan 2x+1 dari turunannya. Karena nanti dari sini dapatnya DU akan sama dengan 2x+1 DX. Kayak gitu. Atau karena kita mau mengganti nilai dx-nya, kita bisa menuliskan bahwa si dx itu adalah du per 2x+1. Oh, kalau gitu yang B, ini kita bisa menuliskan sebagai integral dari suatu fungsi yaitu 2x+1 dibagi dengan u pangkat 4 dx-nya kita ganti dengan du per 2x+1. Dan ini kita bisa bagi menjadi satu, jadi integral yang mau kita hitung adalah sebuah integral dengan fungsi u semuanya. Nggak ada nilai x, dan ini lebih sederhana untuk menyelesaikannya. Karena nanti bakalan dapat integral dari u pangkat minus 4 du. Nggak ada unsur X lagi, sehingga kita bisa menggunakan yang namanya metode substitusi tersebut. Terus gimana dengan batasnya? Kan tadi udah disebutkan bahwa si U itu adalah X kuadrat plus X. Berarti batasnya kita ganti juga. Gimana cara menggantinya? Ya, karena kan si 1 dengan 3 ini tuh adalah eh, diperuntukkan untuk variabel X-nya. Kalau untuk variabel U ya kita substitusikan aja. Gimana kalau X-nya 1 gitu. Kalau X-nya 1 berarti kan U-nya dapatnya 1 kuadrat ditambah 1 ya hasilnya 2. Gimana kalau X-nya 3 gitu. Kalau X-nya 3 berarti U-nya 3 pangkat 2 ditambah 3. Ini tuh dari mana ya? Dari permisalan kita yang paling awal. Hasilnya adalah 12 ya. Benar nggak sih? 3,29 ditambah 3 ya 12. Gitu. Oh, berarti integralnya itu bukan dari 1 sampai 3 lagi, tapi dari 2 sampai 12. Ini juga 2 sampai 12. Setelah itu gimana ya? Tinggal kita ngikutin alur kerja yang sebelumnya kita bahas. Diintegralkan dulu si U pangkat minus 4-nya. Dapatnya adalah 1 per minus 4 ditambah 1. U pangkat minus 4 ditambah 1. Terus nanti disubstitusi batasnya 2 sampai 12. Hasilnya jadi min 1/3 U pangkat min 3. Ini kan, jadi ini 2, 12. Terus tinggal substitusi aja. Min 1/3, ininya 12 dulu, gitu. Min 3 dikurangi dengan min 1/3, substitusi batas bawahnya, 2 pangkat min 3. Nanti tinggal diselesaikan aja ya, itu proses perhitungan saja. Begitu caranya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ngomong? Deh, tidak ada, oke. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor E. Nah, di nomor E ini, nah, sama juga kita menggunakan metode substitusi dengan memisalkan orde yang paling tinggi, yaitu yang ini. Ada pangkat tiganya. Jadi kita misalkan aja yang itu. Kalau misalkan kita yang E, U-nya itu adalah cos T, gitu. Terus kita nyari du dx atau turunan dari si U. Ini bakalan dapat turunan cos itu apa ya? Sin ya? Min sin. Ini saya suka keliru lagi. Turunan sin cos, turunan cos. Ya min sin. Min sin T. Nah, kayak gitu. Berarti dx-nya apa? Langsung ya ini enggak du dulu. Dx-nya kan pindah ke sini. Nah, dx-nya pindah ke sini, sinnya pindah ke bawah. Jadi kan du per min sin T. Kayak gitu. Tuh kan. Sinnya kita bisa eh, dibagi gitu. Atau istilahnya apa ya? Eliminasi lah. Membagi sin T-nya. Jadi nanti terbebas dari fungsi yang unsurnya T gitu. Saya mau semuanya jadi U. Kemudian batasnya gimana ya? Sama juga batasnya kita substitusikan aja ke sini gitu. Kalau X-nya pi per 4, maka kita punya U-nya itu adalah cos pi per 4. Berapa ya? Cos pi per 4. Pi per 4 itu tadi 45 ya, setengah akar 2 berarti. Itu terus kalau X-nya pi per 6, berarti U-nya adalah cos pi per 6. Pi per 6 itu
30, 30 berarti cos 30 itu setengah akar 3. Karena sin 30 itu setengah. Nah, kayak gitu. Jadi batasnya batas yang baru. Oh, kalau gitu kita mengintegralkan dari satu setengah akar 3 sampai setengah akar 2. Kayak gini. Apa yang mau kita integralkan? Ya, sin T dibagi cos T-nya jadi U pangkat 3. Terus si DT-nya kita ganti jadi, saya menulisnya DX ya. Harusnya DT, karena kita menurunkan terhadap T. Maaf, Pak. Di ini DT. DT-nya jadi eh, DU per min sin T. Jadi sinnya kita bagi, negatifnya ya jangan lupa ya, jadi ada negatif. Jadi ini tuh kita menghitung negatif dari integral setengah akar 3 setengah akar 2 dari U-nya ada di bawah kan, jadi pangkatnya negatif 3 DU. Ya, ini tinggal diintegralan aja. Integral dari U pangkat min 3 itu adalah 1 per min 3 plus 1, U min 3 plus 1, terus batasnya adalah setengah akar 3, ini setengah akar 2, kayak gini. Berarti berapa ya? Min setengah ya. Ini U pangkat min 2, ini setengah akar 3, setengah akar 2. Ya, setelah ini dapatlah hasilnya itu adalah min setengah U. Eh, U-nya langsung substitusi. Terus-terusan aja ditulis itu. U-nya itu batas atasnya dulu, yaitu setengah akar 2. Kayak gini kan. Pangkat minus 2. Terus dikurangi dengan min setengah. U-nya itu adalah setengah akar 3. Pangkat min 2. Nah, ini tinggal diselesaikan ya, perhitungannya. Begitu. Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 13. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan aja. Kita lanjut ke nomor 13, kaitannya dengan nilai rata-rata dari suatu fungsi. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu fungsi itu di buku ya, di buku Purcell itu udah jelas tertulis bahwa untuk menentukan nilai rata-rata itu adalah 1 per B min A, terus integral dari A sampai B dari suatu fungsi fx dx. Ini tuh nilai rata-rata. Apa sih B dengan A ini? B dengan A itu adalah intervalnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi, terus kita mau nyari nilai rata-rata pada interval A sampai B, maka kita menghitung nilai rata-ratanya menggunakan formula yang ada di sini. Kalau teman-teman di sini nanyain itu dari mana, ya panjang ceritanya dan harus bisa memahami penggunaannya dulu kalau mau tahu ini dari mana, gitu. Kita pakai aja dulu. Kecuali kalau ini dari FMIPA. Kalau dari FMIPA khususnya di matematik pasti dicari tahu itu dari mana. Nah, ini untuk menentukan nilai rata-ratanya. Jadi ya kalau mau menentukan nilai rata-rata untuk yang nomor A ini, ya intervalnya udah tahu di sini, berarti kan A-nya itu -1, B-nya itu 2. Berarti nilai rata-ratanya itu adalah 1 per B-nya 2, A-nya itu -1. Oke, gitu. Jadi 2 dikurangi -1. Integral dari A-nya -1 sampai 2. Fungsinya adalah ya ini, gitu. Sesuaikan dengan si pertanyaannya dari si fungsi, yaitu X pangkat 3 dikurangi dengan X dx. Ya udah, ini tinggal dihitung aja. 2 dikurangi -1 ya jadi 3/3. Terus yang ini tinggal kita integralkan aja. Integral dari X pangkat 3 itu langsung aja ya, karena udah lancar kayaknya. Nah, kayak gini, pangkatnya tinggal ditambah 1, dikurangi dengan setengah X kuadrat. Kayak gini. Ya, tinggal nanti substitusikan batasnya. Jadi ini dapat 1/3. Terus ini yang kita hitung adalah batas atasnya dulu, 1/4. Terus ininya 2, dipangkatkan 4, dikurangi setengah, ininya 2 pangkat 2. Kayak gitu. Dikurangi dengan batas bawahnya, yaitu 1/4. Batas bawahnya -1/4 dikurangi dengan setengah, ini -1/2.
Kayak gitu. Ya, tinggal dihitung gini. Bisa ya, ini tinggal diselesaikan aja. Selesaikan. Tinggal menyelesaikan perhitungannya. Tuh, untuk tekniknya ya seperti ini. Gimana kalau lainnya? Ya sama juga sebetulnya. Nanti kita tinggal mengintegralkan ini. Kira-kira untuk mengintegralkan ini pakai apa? Betul, ini pakai metode substitusi yang sudah dipelajari. Yang dimisalkannya adalah bagian bawahnya. Karena ini X doang, kalau ini X pangkat 2 gitu. Jadi yang kita misalkan yang ini. Atau misalkan nanti aja lah. Nanti di metode substitusi ada beberapa teknik juga. Nanti kalau misalkan kita ketemu dengan soal-soal tersebut. Kalau yang HX ya ini tinggal diintegralkan aja kan. Untuk harga mutlak integralnya ya tergantung dari si batasnya. Si batasnya kayak gimana ya. Karena harga mutlak itu semuanya harus positif dan fungsinya kan kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau ada patahan kayak gini kita harus membagi dua si integralnya gitu. Kalau yang sin ya sama juga tinggal diintegralkan. Lanjut ke nomor 14. Untuk di nomor 14 juga sama, karena di sini mau menentukan temperatur rata-rata dari ruangan tersebut untuk ya ini intervalnya, dan tentukan suatu T1 sehingga temperatur pada saat T1 sama dengan temperatur rata-rata. Ya sebetulnya di nomor ini tuh menentukan nilai rata-rata juga kayak yang tadi, dan si nilai rata-rata ini tuh adalah si harusnya ini tuh ini ya T besarnya gitu ya. Harusnya si T1 ini tuh adalah si T besarnya. Jadi kita tinggal ya menghitung aja nilai rata-rata dari interval 0 sampai 16. Saya tulis di mana ya? Atau di sini. Ini A-nya kan, ini B-nya. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah 1 per B min A kan. Jadi 16 kurangi 0 itu integral dari 0 sampai 16. Fungsinya apa? 85 dikurangi 3 akar 25 min T itu. DT berarti karena di sininya T. Gitu. Ya, ini tinggal diintegralkan aja. Ini jadi 1/16. Integral dari 85, ya 85T gitu. Dikurangi dengan integral dari suatu bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar ini, kita pakai substitusi, metode substitusi. Ini 3. Atau saya tulis dulu aja lah ya. 0 sampai 16 akar dari 25 min T dt. Min T dt. Oke, sih. Nah, kita coba kerjakan dulu. Integral dari akar 25 min T dt. Batasnya 0 sampai 16. Nah, kalau misalkan kita pisahkan cara pengerjaannya karena di sini terlalu sempit. Kita pakai integral metode substitusi. Kita misalkan U-nya itu yang bagian dalamnya aja 25 min T. Kayak gitu. Terus nanti turunannya apa ya? Turunannya min 1 ya. DU itu sama dengan min 1. DU dx-nya itu sama dengan min 1 dt. Maaf. DU dt-nya itu sama dengan min 1. Jadi kita punya dt-nya itu adalah min DU. Kayak gitu. Ya, ini si U-nya tinggal substitusi aja ya. Si batas-batasnya. Jadi U1 itu adalah 25 karena T-nya 0. U2 ini adalah 25 kurangi 16. Berapa ya? 9 ya. Benar nggak sih? 25 kurangi 16. Iya benar. Eh, enggak. Benar. Benar ya? Iya benar. Jadi 0 sampai 0 dari ini tuh untuk yang 0 ya. Ini untuk X-nya 16. Berarti ini 25 sampai 9. Untuk apa? Ya, ini bagian dalamnya U kan. Jadi U pangkat setengah aja karena bentuk akar. Atau akar U sebetulnya yang tadi kita peroleh. Ini minus DU. Minus DU. Nah ini kalau integralnya saya balik jadi 9, ini 25. Kayak gitu. Jadi minus kan, tapi di sini ada minus. Jadi plus aja. Jadi ini U pangkat setengah DU. Nah kayak gitu. Karena ketika dibalik integralnya, yaitu bakalan di negatifnya. Jadi seperti ini, ya udah tinggal diintegralkan aja. Hasilnya adalah 1/.
3 per 2 karena setengahnya ditambah satu, U pangkat 3 per 2 batasnya 9 sampai 25. Jadi nanti dapatnya adalah 2 per 3 U 3 per 2 batasnya 9 sampai 25. Ya ini tinggal substitusi aja. Oh yang ini belum, ini 0 sampai 16. Nah, karena udah diintegral. Nah, jadi yang ini hasilnya adalah seper 16. Ya si 85T-nya saya substitusikan dulu si 16 berarti 85 kali 16 gitu. Dikurangi dengan ya karena substitusi 0 jadi 0 gitu kan. Ya udah segini aja dikurangi dengan 3. Nah si tiganya itu yang ini itu hasil dari sini. Hasilnya adalah 2 per 3. U-nya 25, ininya 3 per 2 ya. 3 per 2. Sudah. Terus dikurangi dengan 2 per 3 juga. Nggak cukup lagi. Ininya adalah 9 3 per 2. Kayak gitu. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah kurungnya kurang satu. Dan nanti 85 kali 16 ini dihitung ya. Terus yang ini habis tuh. Terus 25 diakarkan 2 karena ini ada akarnya jadi 5. Jadi minus 3 32 karena tiganya udah dibagi ya dengan yang ini juga. Jadi 2 kali 5 pangkat 3 terus dikurangi dengan minus jadi plus plus 2 9 diakarkan 2 jadi 3 ya 3 pangkat 3. Nah itu jadi nanti 16 ini adalah 85 kali 16 saya tulis lah dikurangi 2 kali 5 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Nah itu tinggal dihitung ya. Nah kayak gitu nanti dapat deh nilai rata-ratanya atau si T1 ini yang mau kita cari yang merupakan temperatur rata-rata. Tiga lagi. Selanjutnya untuk nomor 15 ini juga sama menentukan nilai rata-rata seperti yang tadi. Untuk yang B ya kita tinggal cari aja MR itu. Tapi yang di sini tuh mau menentukan nilai C-nya ya. Tentukan semua nilai C yang memenuhi teorema rata-rata untuk integral pada interval yang diberikan. Nah, kalau misalkan kayak gini, nanti si C ini tuh ya sebut aja lah ya. Eh, si C ini tuh berada di interval 0 sampai 1 gitu. Nah, nanti tuh GC sama dengan nilai rata-rata kayak gitu. Nah, nanti kita menentukan si C-nya berapa dari ekspresi GC itu sama dengan nilai rata-ratanya. Karena mau memenuhi teorema rata-rata. NR-nya ya kita hitung dulu jadi 1 per B-nya 1 kan. A-nya 0, integral dari 0 sampai 1, fungsinya adalah langsung aja ya kita kalikan jadi X min X kuadrat gitu dx. Berarti ini hasilnya 1/1 kan. Ya udah itu aja, integral dari X itu adalah setengah X kuadrat dikurangi dengan sepertiga X pangkat 3. Ini integral dari X kuadrat. Batasnya 0 sampai 1, berarti dapatnya berapa ya? Setengah ya. Ininya 1 kuadrat dikurangi sepertiga, ininya 1/3. Terus dikurangi 0. Karena disubstitusi 0 ya ini 0 ya. Jadi hasilnya adalah eh, berapa ya? Setengah dikurangi sepertiga. Berapa nih? Ya, samain penyebutnya jadi 6. 6 bagi 2, 3. Dikurangi 6 bagi 3, 2. Oh, jadi setengah. Seperenam. Nah, itu adalah NR-nya. NR-nya itu adalah seperenam. Berarti kita punya GC itu sama dengan GC ini akan sama dengan NR. NR-nya itu seperenam. GC-nya itu ya tinggal substitusi aja jadi C kali 1 min C ini sama dengan seperenam. Jadi C-nya kan yang mau kita cari ya. Dapatnya adalah C dikurangi C kuadrat sama dengan seperenam. Nah, kalau mau menentukan nilai C, ya ini tuh sebetulnya jadi kuadratik kan. Sama dengan C kuadrat dikurangi C ditambah seperenam. Kayak gini. Bisa nggak ya kalau misalkan kita pakai faktor gitu. Kali aja 6 gitu. Kalau kali 6 jadi 0 sama dengan 6C kuadrat dikurangi 6C tambah 1.
lebih kompleks ya. Berarti kita harus menggunakan eh, rumus ABC nih. Ada yang masih ingat rumus ABC? Di mana ya saya nulis? Udah di sini udah lama. Sini aja nih. Jadi rumus ABC untuk menentukan C-nya ya. Gitu aja. C1,2 karena kan kita mau menentukan semua nilai C yang memenuhi ya. Jadi C1,2 kita bisa mencarinya dengan konsep ini. eh, Rumus ABC itu yang kayak gini ya. X1,2 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Tapi bukan C yang mau kita cari ya. Ini hanya simbol bentuk umum yang memang mudah diingat gitu. Untuk memudahkan diingat. Jadi ini minus B, jadi minus minus 6 plus minus akar dari B kuadrat. Minus 6 dikuadratkan 36 langsung aja ya. Dikurangi dengan 4 A-nya 6. Berarti 4 kali 6. Ya udahlah 4 kali 6 kali 1 ya. Ya udah 4 kali 6 aja. Dibagi dengan 2A. 2 kali 6. Nah berarti ini dapatnya 6 plus minus akar dari 36 dikurangi 4 kali 6 itu 24 ya. 36 dikurangi 24. Dibagi dengan 12. Sama dengan 6 plus minus akar dari berapa ya? Eh, 12 kan. Benar kan 12 ya? Ya 12 dibagi 12. Atau kalau mau disederhanakan, aduh, gak cukup lagi. Sini aja. Sama dengan 6 plus minus akar 12 itu 12 itu 4 kali 3 ya. Jadi simpelnya bisa keluar dari akar atau akar 12. Nanti bisa disederhanakan lagi. Ya boleh lah. Jadi inilah intinya si C-nya. C1-nya 6 ditambah 2 akar 3 per 12, C2-nya adalah 6 dikurang gitu. Jadi pembedanya itu plus sama minusnya. Itu untuk menentukan nilai C-nya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Itu untuk menentukan nilai C yang memenuhi teorema rata-rata. Tidak ada, oke lanjut. Nomor 16. Untuk nomor 16 kita mau menentukan kesimetrian suatu fungsi. Jadi ya ini kaitannya dengan fungsi genap ganjil. Kalau masih ingat fungsi genap itu kayak gimana? Kalau kita substitusikan minus X ke fungsinya, maka kita bakalan punya suatu fungsi yang awal kayak gitu. Ini tuh adalah fungsi genap. Atau si fungsi genap ini tuh dikenal sebagai simetri terhadap sumbu Y. Jadi ketika simetri terhadap sumbu Y itu fungsinya genap. Dan ketika disubstitusikan minus X ya hasilnya fx. Kayak gitu. Itu yang disebut sebagai fungsi genap. Gimana kalau fungsi ganjil? Kalau fungsi ganjil ketika disubstitusikan minus X itu bakal jadi minus fx. Ini ganjil. Nah, kalau ganjil itu simetrinya terhadap 0,0. Itu titik pusat lah, pusat awal, yaitu 0,0. Itu kalau ganjil. Nah, ketika kita menggunakan konsep terkait dengan fungsi kesimetrian suatu fungsi, di integral ini tuh punya sebuah teori yang sangat bagus gitu untuk menyelesaikannya, yaitu ketika fungsinya genap, terus kita punya integral dari minus A sampai A, kayak gini, terus si fx-nya itu genap, dx, maka kita tinggal menghitung 2 kali lipat 0 sampai A-nya saja dari suatu fungsi fx dx. Kayak gitu. Atau mau dibalik juga boleh sebetulnya. Boleh kayak gini juga. 2 integral minus A sampai 0 fx dx. Kayak gini. Jadi terserah mau yang batas bawah jadi 0 atau batas atasnya yang jadi 0. Karena fungsinya itu adalah fungsi genap. Jadi kita bisa menggunakan 2 kali lipatnya dari integral 0 sampai batas atas atau dari batas bawah sampai 0. Itu untuk fungsi genap. Dan nanti dari sini tuh kita punya
kesimpulan bahwa integral 0 sampai A dari suatu fungsi fx dx ini akan sama dengan ini. Makin jelek. Integral minus A sampai 0 untuk fx dx. Jadi yang ini bakalan berlaku. Oh, cek. Nah, gitu. Yang ini tuh bakalan berlaku gitu. Jadi 0 sampai A ini sama aja dengan minus A sampai 0. Untuk fungsinya fungsi genap ya. Ini harus diperhatikan bahwa si fungsinya itu harus fungsi genap. Terus kita juga punya kesimpulan yang menarik dari suatu fungsi ganjil. Jadi kalau misalkan ada minus A sampai A dari suatu fungsi fx, tapi fungsinya itu fungsi ganjil, maka integralnya adalah 0. Tuh, udah selesai. Jadi kalau fungsi ganjil ya udah itu tuh 0, gak usah dihitung lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran ya boleh dihitung gitu. Tapi tetap hasilnya bakalan 0 kalau misalkan fungsinya itu adalah fungsi ganjil. Makanya untuk menyelesaikan nomor 16 kita tinggal mengidentifikasi aja ini tuh fungsinya genap atau ganjil gitu. Itu lebih mudah. Kenapa? Ya karena batasnya minus A sampai A gitu. A-nya itu satu nih kalau yang nomor A ya. Tuh. Jadi min 1 sampai satu itu tuh identik dengan kesimetrian suatu fungsi. Itu lebih mudah diselesaikannya dengan cara mengidentifikasi si fungsinya itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kalau kita lihat nih, kalau dulu sih saya mikirnya gini, fungsi polinomial, pangkatnya genap itu bakalan jadi fungsi genap. Kalau pangkatnya ganjil itu bakalan jadi fungsi ganjil. Biasanya kayak gitu saya tuh mikirnya ya dulu. Tapi kalau mau dicek juga silakan ya. Kita substitusi minus X gitu nanti dapat genap atau ganjil gitu dan kawan-kawannya. Tapi kalau misalkan ada juga suatu fungsi yang tidak genap, tidak ganjil. Karena apa? Ya karena di fungsi tersebut itu memuat suku-suku fungsi genap maupun fungsi ganjil. Jadi keduanya itu ada genapnya, ada ganjilnya, terus digabung jadi satu fungsi. Nah, itu biasanya tidak terdefinisi. Maksud tidak terdefinisi itu nggak bisa dibedakan ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi yang ini tuh kita identifikasinya kalau semua ini kemungkinan tidak genap tidak ganjil. Tapi kan kita biasa mengintegralkan itu satu persatu ya. Jadi untuk yang A ini tuh sebetulnya kita bisa mengintegralkannya jadi gini, min 1 sampai 1 dari X gitu dx. Ditambah dengan integral min 1 sampai 1 dari X pangkat 4 dx. Terus ditambah dengan integral dari min 1 sampai 1 dari X pangkat 5 per 3 dx. Nah kalau udah kayak gini ya kita tinggal identifikasi si fx-nya. Nah, si X ini tuh fungsi genap atau ganjil? Fungsi ganjil, karena kalau kita substitusikan minus X, itu bakalan jadi minus fx-nya. Ya coba aja lah ya. Ini saya coba. Misalnya fx-nya itu adalah X. Kalau F min X, ini kan jadinya min X kan? Karena diganti si X-nya jadi min X. Nah, min X ini itu balik lagi ke atas. Jadi minus X-nya itu adalah fx. Jadi F min X itu adalah minus fx. Berarti ini tuh ganjil. Oh, yang ini ganjil nih. Ini ganjil. Kalau yang pangkat 4 ini genap. Ya kalau mau divalidasi ya silahkan substitusi aja. Kalau yang ini karena pangkatnya ganjil, ya ini ganjil gitu. Mau divalidasi boleh, misalkan yang 4 ya, nanti yang 5/3 itu silahkan divalidasi oleh sendiri ya. Jadi min X itu ini jadinya minus X pangkat 4 gitu. Nah, karena pangkatnya itu genap kan jadi positif ya, balik lagi jadi X pangkat 4 gitu. Atau sebetulnya yaitu X pangkat 4 terus min satunya itu dipisah gitu. Jadi min 1 kali X. Jadi nanti min satunya juga dipangkatkan 4. Jadi kan tetap positif gitu. Hasilnya X pangkat 4. X pangkat 4 itu apa? Ya Fx. Nah ketika F min X sama dengan Fx ya ini genap gitu. Makanya tadi saya menunjukkan genap. Oh, kalau gitu hasilnya apa dong? Ya, kalau fungsinya ganjil 0, kalau fungsinya genap itu adalah 2 kali integral 0 sampai 1 dari X pangkat 4 dx tambah yang ganjilnya 0. Berarti kita tinggal menyelesaikan yang satu ini aja, yang fungsi genap. Yaitu 2 kali X pangkat 4 itu berapa ya? 1/5. 1/5 X pangkat 5. Ininya 0 sampai 1, berarti 2/5 ininya 1 ya. 1/5 dikurangi 0 ya udah berarti hasilnya 2/5 kayak gitu. Ini untuk yang fungsi genap, fungsi ganjil. Jadi kita tinggal identifikasi aja, tidak perlu mengerjakan semuanya, mana yang ganjil, mana yang genap.
Itu disesuaikan dengan konsepnya. Kemudian untuk yang B, nah untuk yang B juga sama. Kalau yang B nih, yang harga mutlak ini tuh adalah fungsi genap. Ih, fungsi genap, tuh A-nya jadi hilang. Si harga mutlaknya itu adalah fungsi genap. Kalau saya pisahkan tan X-nya, ini tan X-nya adalah fungsi ganjil. Ketika kita menggabungkan semuanya, ini bakalan jadi fungsi ganjil. Jadi kalau misalkan semua di-include, ini bakalan ganjil. Ya, oke, kita coba periksa gitu. Fx-nya adalah harga mutlak X dari tan X. Kenapa harga mutlak X jadi genap? Ya, sama sih sebetulnya balik lagi ke yang sebelumnya. Tapi kita coba semuanya aja. Jadi kayak gini, berarti ini min X gitu. Tan dari minus X gitu. Harga mutlak kan bakalan jadi positif ya. Atau kita pisahkan jadi kayak gini nih kalau mau tahu. Jadi ini gini gitu. Kan perkalian ya. Jadi tan, nah untuk minus X-nya ini, oh, salah. Kalau kembali lagi ke yang disebut sebagai trigonometri, terus sudutnya itu adalah sudut yang negatif, tan ini kalau sudut yang negatif itu bakalan tetap tan. Gitu. Karena kan kembali lagi ke awal, enggak, bakalan jadi negatif. Maaf. Kenapa? Karena sinnya itu tetap, sinnya itu bakalan jadi negatif. Jadi kalau sin min X, itu bakalan jadi min sin X. Ini coba dilihat lagi. Kalau cos min X, ini bakalan jadi cos X. Nah, jadi kalau misalkan tan, jadi kan tan itu pembagian yang ini, ya jadi min tan gitu. Kalau tannya negatif. Jadi itu apa? Ya itu tuh adalah fx, jadi min fx. Nah, makanya semuanya itu adalah ganjil. Jadi kalau ada campuran antara genap dengan ganjil, terus dikalikan, ya hasilnya bakalan jadi ganjil. Ya, berarti ini hasilnya adalah nol. Aduh, your connected is unstable. Di nol hasilnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah suara saya jelas karena jaringannya tadi terlihat tidak mendukung, tidak baik-baik saja ternyata? Masih aman ya? Mbak. Oke, sip. Nah, itu untuk yang ganjil. Karena fungsinya fungsi ganjil semuanya, ya udah itu adalah nol. Oke, ini nomor terakhir. Untuk nomor terakhir kita mulai dari nomor A. Kita membahas tentang yang namanya keperiodikan suatu fungsi. Jadi fungsi sinusoidal ini atau fungsi periodik yang disebut sebagai fungsi periodik itu adalah suatu fungsi yang memang fungsinya itu terus-terusan berulang gitu dalam satu periode tertentu. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini misalnya. Eh, kalau misalkan saya punya fungsi yang bentuknya gini gitu. Udah segini aja. Terus nanti dilanjutin lagi gitu, gini lagi, gitu. Terus gini lagi. Dan itu tuh dalam suatu periode tertentu. Nah, ini si interval ini tuh nanti dikenal sebagai periodenya, kayak gitu. Itu yang disebut sebagai eh, fungsi yang memiliki eh, punya keistimewaan atau karakteristik yang periodik. Kalau nggak salah di bab 0 gitu. Saya lupa diperkenalkannya di mana fungsi periodik itu dikenalkan. Kalau nggak salah bab 0. Nah, salah satu dari fungsi yang memiliki periode atau fungsi yang berperiodik ini adalah fungsi trigonometri. Jadi fungsi trigonometri itu kalau misal teman-teman diingat lagi kayak sin, kita punya satu periode sin itu kayak gini. Terus nanti berulang lagi bentuknya kayak gini juga gitu. Kelanjutannya gini lagi gitu. Terus selanjutnya lagi kayak gitu. Dan ini satu satu gelombang gitu. Nah, yang disebut sebagai periode itu ya yang samanya. Nah, karena di sini ada harga mutlaknya ya. Karena ada harga mutlaknya, kita coba lihat kondisinya dulu gitu. Kalau yang A ya, kalau yang A ini kos kan. Kalau kos itu berarti kan mulainya dari satu ya. Jadi kayak gini. Aduh, gak bagus. Kayak gitu. Dan satu gelombang dari kos ini atau satu periodenya itu sampai 2 pi biasanya. Si penggambaran ini. Tapi sebetulnya satu periodenya itu pi gitu. Enggak sebetulnya memang iya. Karena kan ini tuh kayak ditukar gitu.
yang ini dulu terus yang ini. Itu tuh sama aja, hampir sama, ya mirip-mirip gitu karena simetri gitu. Jadi periodenya itu adalah pi untuk sin sama eh, cos. Periodenya adalah pi karena terus-terusan berulang. Nah, karena di sini ada harga mutlak, berarti yang negatif itu jadi ke atas. Jadi kayak gini ya. Nah, gitu. Yang negatif itu jadi ke atas. Jadi positif. Karena di sini tuh Y yang negatif atau kurang dari nol. Kayak gitu. Jadi ke atas karena si mutlak. Jadi kayak di eh, yang di bawah itu dikeatasin gitu. Dicerminkan. Nah, berarti kita punya integral yang bentuknya kayak gini. Ya udah, kalau integralnya 0 sampai 4 pi, ya mau tidak mau ini kan sampai 2 pi ya. Nanti ke sini lagi gitu. Ke sini gitu. Terus nanti ke sini lagi gitu. Sampai dapat 4 pi. 4 pi ini tuh kan apa ya? Dua kali lipatnya 2 pi ya. Berarti gini sampai ya berarti satu lagi. Nah, sampai situ. Ini adalah 4 pi. Hmm, gitu. Nah, untuk menentukannya ya kita tinggal integralkannya itu secara pisah-pisah karena kan di sini ada patahan gitulah kayak yang fungsi mutlak itu. Jadi kita harus mengerjakan si integral ini tuh satu persatu gitu dari sini sampai patahannya. Berarti patahan ini tuh siapa ya? Berapa ya? Cos yang 0,90 ya. Ya, ini pi per 2. Nah, ini tuh periodenya 80. Berarti eh pi pi ini tuh ada 180 ya berarti tinggal ditambah pi aja, pi per 2 ditambah pi berarti di sini 3 pi per 2 gitu. Ditambah pi lagi berarti berapa ya, 5 per 2 ya, 5 pi per 2 tambah pi lagi karena yang ini itu tuh 7 pi per 2 sampai 4 pi per 2. Berarti untuk menyelesaikan integral dari 0,4 pi dari suatu cos x dx, ini harga mutlak. Ini tuh adalah integral dari 0 sampai pi per 2 yang ini untuk harga mutlak cos x gitu, dx terus ditambah dengan dari pi per 2 sampai 3 pi per 2 ini untuk fungsinya gitu ya cos x dx terus nanti ditambah lagi integral 3 pi per 2 sampai 5 pi per 2 ini untuk fungsinya lagi si cos x dx ditambah dengan ya terus sampai sini 5 pi per 2 ini sampai 7 pi per 2 ini juga cos x dx gitu. Terus ditambah lagi panjang kan iya 7 pi per 2 sampai 4 pi ya sampai 4 pi ininya adalah cos x dx. Nah kita menghitung semua ini tuh kita hitung untuk menyelesaikan eh, integrasi ini pada suatu fungsi yang eh, baru periodik. Gitu. Ini tinggal dihitung integral dari cos itu apa ya? Integral cos itu sin ya. Karena turunan sin itu cos. Jadi nanti sin hasilnya ya. Hasilnya itu berarti sin x untuk 0 sampai pi per 2 ditambah untuk sinnya lagi dari pi per 2 sampai 3 pi per 2 dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Sampai yang terakhir. Tinggal substitusikan terus dihitung. Jadi nanti dapat menghitung integral hasil dari integralnya. Begitu. Itu untuk nomor 17. Oke, bisa ya. Dan terakhir yang nomor C ini juga sama karena berperiodik ya. Si fungsinya itu tapi di sini ada penambahan satu. Maksud penambahan satu itu ini ya maksudnya ada satunya. Ya, sebetulnya ini tuh kayak digeser gitu. Kalau teman-teman masih ingat eh, teori SMA yang kayak gini. Jadi misalkan ada suatu fungsi fx. Nah, ini tuh saya substitusikan x plus 1. Ini tuh digeser.
digeser ke kiri. Nah, kalau fx-1 ini digesernya ke kanan. Kalau fx-nya saya tambah dengan satu, ini digeser ke atas. Kalau fx-nya dikurangi dengan satu, ini digesernya ke bawah. Ish. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh sebetulnya hampir mirip kayak yang tadi. Jadi ini tuh sin aja gitu. Kita gambarnya. Tapi ada plus satunya di dalam gitu. Kayak gini. Jadi sebetulnya sin P ini tuh sin P dulu ya. Sin P atau sin X lah. Ini tuh adalah fx-nya gitu. Kalau mau ada plus satu ya berarti kan nantinya fx plus satu gitu. Ya ini berarti digesernya kiri gitu. Karena ada ditambah satu. Maksudnya itu. Jadi sebetulnya sin ini tuh ya sama-sama aja sih. Sama-sama aja. Ya sama kayak periodik yang sebelumnya gitu. Atau kalau digambarkan ya kita ngikutin pola periode sinnya berarti gini kan satu dua dari satu sampai pi karena kan satu juga nggak tahu ya di mana lagi gini hmm, sampai berapa itu sih periode ya ini tinggal dihitung saja. Oh ini ada keterangannya juga nih. Untuk C tulis sebagai ini integralnya dipisah. Oh, oke. Berarti ini tinggal diintegralkan aja. Jadi nanti ini integral satu sampai pi. Karena kan periodenya itu masih pi juga kan. Atau pi per 2. Pi. Jadi dapatnya ini sin x dx pi juga sama. Untuk si cos ini ditambah dengan pi satu plus pi sin x dx. Ya ini berarti tinggal diintegralkan saja si sinnya. Jadi kayak gini. Mana sih? Terus apa? Nah, integral sin itu apa ya? Cos ya? Min sin. Oh ya, min cos. Berarti ini min cos x. Ya tinggal substitusi aja satu sampai pi. Terus tambah ini juga. Hmm, oh ya, harga mutlak ya. Berarti harga mutlak ini tuh harus ada yang. Hmm, oh iya benar. Nah jadi gini ya. Karena kan nggak ada ya. Nggak ada ininya. Tinggal pakai aturan mutlaknya aja. Masuk X ini batasnya di 1 plus. Itu sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu. Itu tinggal diselesaikan substitusi. Untuk periodik, fungsi yang berperiode. Tidak ada, karena soalnya udah habis tuh. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertemuannya sampai di sini. Sebentar ini loadingnya. Nah, nanti katakan ini bakalan di-share di Teams. Kemudian untuk absensinya kita pertemuan 11. Nah, ini untuk absensinya silahkan sebentar. Ah, silahkan di screen atau di scan. Kalau di dalamnya ada tugas, seperti biasa silahkan dicoba terus dikerjakan. Dan batas waktu pengerjaannya juga sama di jam 23.59.
Udah ya. Terakhir ada yang mau ditanyakan dulu sebelum itu tuh? Mbak. Oke, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu. Semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Saya coba tutup Zoom-nya ya.